Di Jazirah Selatan, daratan memanjang yang diselesaikan pegunungan batu kapur dan oase-oase kecil, jalur kafilah membentuk urat nadi peradaban. Orang menyebutnya Yaman, negeri berteras-teras, wadi yang mengering saat kemarau dan meluap ketika hujan turun dari tebing, juga desa-desa yang bertahan pada sumur-sumur tua. Di wilayah inilah sebuah komunitas tumbuh dan menua, lalu tenggelam bersama namanya, Ashab Ar-Ras. Al-Quran menyebut mereka dengan singkat dan tegas, sekadar isyarat keras bahwa jejak sebuah kaum tak selalu diukur dari panjangnya catatan manusia, melainkan dari bagaimana mereka merespons kebenaran. Dan kami telah membinasakan kaum Ad, Samud, penduduk Ar-Ras. Al-Furqan ayat 38, serta penduduk Ar-Ras, Qaf ayat 12. Dua ayat pendek yang mengirimkan gelombang panjang pertanyaan, siapa mereka? Di mana mereka? Apa yang menenggelamkan mereka dari panggung sejarah? Para ahli tafsir memotret dari berbagai sudut. Ada yang mengatakan Ar-Ras adalah sumur atau perigi. Agar kata rasa berarti menanam atau ditekankan atau ditanam kuat, isyarat pada sumur yang dindingnya diperkuat dan menjadi pusat hidup. Ada yang menyebutnya nama lembah atau permukiman yang berdiri di sekitar mata air, tempat satu pohon besar disakralkan hingga menjerat akal. Dalam riwayat, sebagian ulama menautkan mereka ke jalur-jalur niaga antara Hadramaut dan Najran, di mana kafilah membawa gaharu, kemenyan, manik-manik batu, dan berita tentang dewa-dewa asing. Jejak geografis tidak disepakati, tetapi pola sosialnya mudah dikenali. Masyarakat oase yang bergantung pada air menyusun ritual di sekelilingnya, lalu mengimpaskannya menjadi pusat kehidupan. Dan pada titik itulah penyimpangan agama sering berawal. Bayangkan sebuah desa yang bergantung pada satu mata air Rosan. Airnya jernih, mengaliri sawah kecil, kebun kurma, juga jalur parit yang ditata bertingkat. Di samping mata air itu menjulang pohon sanobar yang tumbuh tua, batangnya lebar cukup untuk memeluk dua manusia dewasa, daunnya rimbun memayungi permukaan air. Generasi berganti, dari rasa terima kasih lahir penghormatan, dari penghormatan lahir kultus. Pohon itu dari hari ke hari diceritakan sebagai penjaga air, lalu asal keberkahan, dan akhirnya rumah ruh ilahi. Dalam masyarakat agraris yang hidup dari kepastian air, ritual menjadi cara menundukkan ketidakpastian. Mereka menghias hewan, menyalakan dupa, mengoles minyak wangi di kulit kayu, dan menumpahkan darah kurban ke akarnya. Anak-anak tumbuh dengan kisah bahwa meminum air Rosan adalah dosa, menjeru pohon adalah ibadah. Mereka menyebut hari persembahan sebagai hari paling sakral, lalu menandainya dengan tangis dan doa. Tangis yang mereka kira menggetarkan langit, padahal hanya memantul di dinding lembah. Di dalam tatanan sosial, para tetua memegang narasi. Mereka mengatur kalender, menetapkan jadwal persembahan, mengangkat imam-imam ritual yang menjaga upacara tetap anggun. Hukum lokal pun lahir. Siapapun yang berani mengganggu air Rosan, menyentuhnya untuk kepentingan sendiri, harus dihukum. Turis kafilah yang singgah kerap bingung, mengapa ternak kehausan dibiarkan menjilat pasir, sementara air mengalir hanya ke akar pohon. Jawaban penduduk selalu sama, itulah kehidupan suci. Ketika sebuah keyakinan melekat pada identitas kolektif, menantangnya sama dengan menantang martabat komunitas. Di titik semacam itu, argumentasi rasional sering tak berdaya. Yang dibutuhkan adalah cahaya wahyu yang menembus bias tradisi. Pada lanskap itulah Nabi Hanzalah alaihi salam diutus. Al-Quran tidak merinci nasab dan tempat tinggal beliau, dan inilah ciri isyarat Qurani. Fokus bukan pada kronik, melainkan pada pesan. Namun riwayat-riwayat yang diceritakan ulama menyebut beliau diutus kepada kaum Ashab Ar-Ras, kaum yang berdiri pada kutub kekeliruan fundamental, memindahkan loyalitas ibadah dari pencipta air kepada pohon yang tumbuh darinya. Hanzalah datang tidak membawa pasukan, tidak membawa alat politik. Beliau datang dengan tauhid yang jernih, hikmah yang sabar, dan doa yang menggetarkan langit. Dakwahnya memulai dari akar. Air ini karunia Allah, pohon ini makhluk Allah. Jangan kalian menyembah sesuatu yang tumbuh dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Sebelum seruan itu mengakar, ketakutan kolektif telah lebih dahulu tumbuh di sekitar desa. Kisah tentang makhluk raksasa yang bersemayam di Gunung Falad.
Orang menyebutnya anqa, burung kolosal. Sayapnya membentang seperti malam yang menutup siang, cakarnya sekuat lengannya besi. Burung besar yang konon hanya tampak dalam waktu-waktu tertentu. Tubuhnya luar biasa besar. Bila seekor gajah berada di cengkramannya, ia terlihat tak lebih dari anak kucing mungil. Bulunya berkilauan memantulkan cahaya berlapis-lapis, merah darah, hijau zamrud, biru laut, kuning keemasan, dan hitam legam. Sayapnya 4, 2 begitu lebar sehingga bila ia mengepak, matahari seakan tertutup. 2 lainnya lebih kecil, namun cukup untuk menjaga keseimbangan tubuh raksasanya. Kepalanya berparuh tajam seperti besi yang ditempa untuk membelah apa saja. Lehernya panjang melengkung seperti unta, matanya merah berkilat seperti bara. Bila sayapnya mengembang, angin yang lahir darinya memadamkan obor-obor desa meski jaraknya bermil-mil. Suara kepakan itu menggema seperti guruh yang mengguncang dada, membuat hati anak-anak bergetar dan orang tua menutup wajah mereka dengan kain. Meski menakutkan, di awal kemunculannya, angka tidak mengganggu manusia. Ia turun hanya untuk memakan bangkai binatang yang mati di padang pasir atau ternak yang sudah lembah dan hampir binasa. Orang-orang menganggapnya bagian dari takdir. Ia hanyalah makhluk yang ditugaskan membersihkan bumi dari bangkai. Dari kejauhan, mereka menyaksikannya, menahan nafas, lalu kembali ke pekerjaan mereka dengan hati berdebar. Namun waktu mengubah segalanya. Pada mulanya hanya bangkai yang diambil, tetapi kemudian angka mulai turun ke padang pengembalaan dan menyambar unta-unta sehat. Sekali kepak, seekor unta dewasa terangkat dari tanah, menghilang bersama Cakrewala. Gembala hanya mampu menatap kosong, tombak di tangannya tak berdaya. Orang-orang mencoba bersabar. Mereka kehilangan sebagian ternak, namun tetap berkata, mungkin ini sekedar ujian. Mereka pulang dengan hati berat, namun masih menganggapnya cobaan yang bisa ditanggung. Namun takdir lebih keras dari yang mereka duga. Angka menjadi pemangsa manusia. Suatu siang ketika anak-anak bermain di tepi sungai kecil yang mengalir dari kaki gunung, langit tiba-tiba gelap. Bayangan besar melintas di atas desa. Suara kepakan sayap memekakkan telinga. Anak-anak mendongak, wajah mereka seketika pucat pasi. Dari langit, angka turun dengan mata menyala, paruh berbuka lebar. Lari, teriak seorang anak. Mereka berhamburan, menjerit-jerit. Namun gerakan seekor burung raksasa jauh lebih cepat daripada langkah kaki kecil. Dalam sekejap, cakarnya menjambar seorang bocah laki. Tubuh mungil itu terangkat, jeritannya pecah di udara, tangannya meronta-ronta, tetapi tak kuasa melepaskan diri. Seorang ibu yang sedang menumpuk gandum di rumahnya mendengar jeritan itu. Ia menoleh, darahnya seakan berhenti mengalir ketika melihat anaknya sendiri dicengkram makhluk mengerikan itu. "Anakku, kembalikan anakku." Ia berlari tanpa arah, air matanya bercucuran. Orang-orang desa keluar menatap dengan wajah pucat. Mereka hanya bisa menjerit, tangan terangkat ke langit, namun tak berdaya menghentikannya. Tangisan ibu itu menggema, memukul setiap hati yang menyaksikannya. Hari itu menjadi awal dari teror besar. Angka tidak lagi puas dengan hewan. Ia menjadikan anak-anak manusia sebagai mangsanya. Sejak hari itu, wajah desa berubah. Anak-anak dilarang bermain di luar. Wanita menutup pintu rapat-rapat. Para lelaki berjaga dengan tombak dan panah, meski di dalam hati mereka tahu senjata itu sia-sia. Setiap kali bayangan sayap raksasa melintas, orang-orang berlari masuk rumah, menutup jendela, bersembunyi di balik dinding batu. Para tetua desa berkumpul di malam hari. Wajah mereka muram, mata memerah karena kurang tidur. Seorang berkata lirih, "Jika ini berlanjut, kita akan punah. Burung itu bukan hewan biasa, ia adalah azab." Yang lain menimpali, "Kita tidak sanggup melawannya dengan kekuatan sendiri. Kita butuh pertolongan dari langit." Kata-kata itu menggantung. Di sanalah kesadaran muncul. Manusia sebesar apapun dengan tombak dan panah sederhana tidak bisa menghadapi makhluk yang sayapnya menutup matahari. Mereka harus berpaling kepada sesuatu yang lebih tinggi.
Tangisan ibu yang kehilangan anak terus menggema berhari-hari. Orang-orang desa mendengarnya setiap malam. Ia meratap, memukul tanah, menjerit memanggil anaknya yang tak kembali. Tangisan itu membuat setiap hati tertusuk. Orang-orang yang mendengar tidak bisa tidur. Mereka takut, mereka lelah, mereka tak berdaya. Para lelaki duduk lesu, para wanita memeluk anak-anak mereka. Anak-anak sendiri tumbuh dengan wajah muram, tak berani keluar rumah. Kehidupan menjadi penjara besar. Gunung Falaj yang dulu hanya terlihat angker dari kejauhan, kini menjadi sumber teror yang nyata. Kaum Ashab Ar-Ras mencoba berbagai cara. Mereka membuat jebakan, menggali lubang, menyiapkan tombak, bahkan beramai-ramai melempar panah ketika bayangan angka melintas. Namun semua sia-sia. Panah hanya menancap sebentar, lalu jatuh tanpa melukai. Tombak patah, jerat terlepas. Bagaimana mungkin senjata sederhana melukai makhluk yang tubuhnya sebesar bukit? Akhirnya, satu suara bulat muncul. Datanglah kepada Nabi Hanzalah. Ialah utusan Allah yang hidup di tengah mereka. Mereka telah lama mendengarnya mengingatkan tentang tauhid, melarang mereka dari menyembah pohon dan mata air. Sebagian mendengarnya dengan hati, sebagian menutup telinga. Tetapi kini, teror angka membuat semua orang terpaksa berpaling kepadanya. Dalam masyarakat yang sudah lama menukar Allah dengan simbol, tragedi sering membuat mereka kembali mengingat langit. Orang-orang mendatangi rumah Hanzalah bukan untuk perdebatan, melainkan untuk memohon pertolongan. Di pelataran kecil, lantai tanah yang keras menjadi saksi bibir yang gemetar. Seorang tetua yang tadi pagi masih memimpin ritual di Rosan tersungkur menangis. Kita tidak sanggup. Burung itu mengintai di atas. Kita hidup menunggu giliran. Hanzalah menyimak. Matanya lembut, lisannya menjernihkan persoalan. Masalah ini sejatinya bukan burung, melainkan hati. Makhluk sebesar apapun tidak bergerak tanpa izin Rabb-Nya. Kembalilah kepada Allah, bersihkan ibadah kalian. Mintalah kepada pemilik langit dan bumi, bukan kepada kayu dan batu. Jika kalian bertobat, musibah ini akan dicabut. Kalimat itu mengguncangkan hati. Orang-orang yang tadinya menangis mulai mengangguk dalam tangis. Mereka berseru, "Kami beriman wahai Nabi Allah. Kami percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi mohonlah padanya agar menyelamatkan kami." Hanzalah berdiri. Beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi ke langit. Suaranya gemetar namun penuh kekhusyuan dan keyakinan. "Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang menciptakan segala makhluk besar dan kecil. Lihatlah hamba-hambamu ini yang lemah dan tak berdaya. Burung angkau telah menjadi fitnah bagi mereka, memakan anak-anak mereka, menebar teror di negeri ini. Ya Allah, dengan asma-Mu yang agung, aku memohon kepadamu, matikanlah burung itu, putuskanlah keturunannya, dan jangan Engkau biarkan ia kembali menjadi ujian di bumi ini. Tunjukkan kekuasaan-Mu agar manusia tahu bahwa tidak ada kekuatan kecuali milik-Mu semata." Doa itu menggema. Orang-orang yang mendengarnya ikut mengendahkan tangan. Suara Ishak bercampur dengan doa, memohon langit menjawab permohonan sang Nabi. Semua hati menunggu, semua jiwa menanti tanda. Tiba-tiba, awan hitam menebal di atas Gunung Falaj. Angin berputar kencang, debu beterbangan, udara mendadak dingin menusuk tulang. Petir menyambar, membelah langit dengan suara menggelegar. Orang-orang desa menatap ke langit dengan hati berdebar. Wajah mereka dipenuhi rasa takut sekaligus harapan. "Lihat!" seru seorang pemuda sambil menunjuk ke arah puncak gunung. Di sana tampak burung angkau mengepakkan sayapnya dengan panik. Langit di sekitarnya seolah membara, bulunya yang berwarna-warni berkilat terkena cahaya petir. Tiba-tiba, percikan api menyambar dari arah langit, jatuh menimpa tubuh raksasa itu. "Subhanallah," jerit seseorang.
Api melahap tubuh burung itu. Bulunya yang indah meledak satu persatu seperti percikan bara. Suara teriakan nyaring keluar dari paruhnya, mengguncangkan bumi, membuat anak-anak menangis dan orang dewasa menutup telinga mereka. Burung itu meronta, mengepakkan sayapnya dengan keras hingga tanah di kaki gunung bergetar. Namun, api langit tidak berhenti. Tubuh raksasa itu semakin terbakar. Sayapnya yang dahulu menutupi matahari hanya menjadi obor raksasa di langit. Dalam hitungan detik, tubuh Anko hancur berkeping-keping, jatuh menjadi abu yang ditiup angin. Tidak ada yang tersisa kecuali bau hangus yang menusuk hidung. Gunung Falaj kembali sunyi, langit kerah perlahan, awan hitam menghilang. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu saling berpandangan. Mulut mereka terbuka, hati mereka diliputi rasa takjub dan takut. Beberapa orang langsung bersujud, menempelkan wajah ke tanah sambil berteriak, "Segala puji bagi Allah, Dia telah menyelamatkan kita dari burung itu." Air mata bercucuran, hati mereka dipenuhi rasa syukur. Seorang ibu memeluk erat anaknya, menangis sejadi-jadinya. "Ya Allah, Engkau telah melindungi anakku, Engkau telah mendengar doa Nabi-Mu." Di pelataran kecil takbir dan sujud bersahutan. Sebagian meneteskan syukur, sebagian mengangkat alis. Ini sihir, pekit para pemuka yang kalah argumen. Di hadapan tanda-tanda yang terang, iman menunduk, kesombongan berkedip sinis. Di desa yang sama, di hari yang sama, satu kejadian yang sama, dua hati yang berbeda memetik kesimpulan yang bertolak belakang. Itulah simpul problem yang akan menuntun ke bab-bab berikut. Mukjizat tidak otomatis menaklukkan kecongkakan. Bagi orang-orang yang hatinya lembut, kejadian itu menjadi tanda besar. Mereka melihat dengan jelas bagaimana doa seorang nabi dijawab oleh Allah, bagaimana kekuasaannya menundukkan makhluk yang tampak tak terkalahkan. Namun, sebagaimana yang sering terjadi pada manusia, sebagian dari kaum Ashab Ar-Ros tidak mengambil pelajaran. Mereka tetap berpaling, tetap mencari sesembahan lain, hingga akhirnya jatuh pada kesyirikan yang lebih besar, yaitu penyembahan pohon senobar yang mereka sebut sebagai Tuhan kehidupan. Melihat hal itu, Nabi Hanzalah bangkit berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya muram, suaranya berat penuh ketegasan. "Wahai kaumku, janganlah kalian tertipu. Apa yang kalian saksikan tadi bukanlah kebetulan. Itu adalah jawaban Allah atas doa kita. Burung Anqa bukan makhluk biasa. Allah lah yang menciptakannya dan Allah pula yang mematikannya. Apakah kalian masih buta? Apakah kalian masih ingin berpaling dari tauhid? Jangan jadikan peristiwa ini sebagai kebanggaan kosong. Jangan berkata, burung itu sudah mati, kita aman sekarang. Karena sesungguhnya, jika kalian kembali kufur, azab yang lebih besar akan datang menimpa kalian." Suara Nabi Hanzalah bergema menusuk hati orang-orang. Sebagian menunduk penuh rasa bersalah, sebagian lain terdiam tanpa bicara. Ibu-ibu menangis memeluk anak mereka lebih erat. Anak-anak menatap dengan mata bolos, belum mengerti arti peringatan itu, namun merasakan beratnya suasana. Di tengah gurun yang gersang, terdapat sebuah mata air jernih bernama Rosan. Sumber air ini diyakini berasal dari zaman sangat tua, bahkan sebelum terbentuknya desa-desa Ashab Ar-Ros. Menurut riwayat yang beredar di kalangan mereka, setelah peristiwa banjir besar Nabi Nuh alaihissalam, salah seorang putranya yang bernama Yafits bin Nuh menanam sebuah pohon besar di tepi mata air tersebut. Pohon itu adalah Syahdi Rakht, atau yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sanobar. Bibit pohon itu konon dibawa turun dari perahu besar yang selamat dari banjir bandang. Ia ditanam sebagai tanda kesyukuran dan harapan bahwa kehidupan baru akan tumbuh kembali di bumi yang porak-poranda.
Benih kecil itu bertahun-tahun lamanya tumbuh menjadi pohon besar, kokoh dan rimbun. Generasi demi generasi menyaksikan bagaimana pohon itu terus menjulang, cabang-cabangnya melebar, daunnya lebat, dan akarnya kuat menembus tanah hingga mencapai mata air. Seiring waktu, keyakinan masyarakat mulai menyimpang. Pohon yang awalnya hanyalah simbol kehidupan baru, perlahan dianggap memiliki kekuatan gaib. Mereka mulai menisbatkan keberlangsungan air rosan kepada pohon itu. Jika pohon ini mati, mata air pun akan kering. Demikian kata para tetua desa. Keyakinan itu diwariskan turun-temurun hingga akhirnya menjadi dogma yang tidak bisa dipertanyakan lagi. Air rosan mengalir deras ke berbagai arah, bercabang menjadi 12 saluran yang menyuplai kehidupan bagi 12 desa Ashab Ar-Ros: Oban, Osdar, Die, Bahman, Isfan, Firwadin, Ordi Basit, Khordat, Murdat, Tir, Mikher, dan Syahriwari. Dari mata air itu tumbuh ladang hijau, kebun kurma, serta padang rumput untuk ternak. Namun ada satu hal yang aneh. Meski airnya jernih dan menyegarkan, tidak ada satupun manusia maupun ternak yang diizinkan meminumnya langsung. Para tetua menetapkan aturan keras. Air itu hanya untuk pohon sanobar. Barang siapa berani meminumnya, hukuman mati menantinya. Bahkan hewan pun tidak boleh mendekat. Air dialirkan melalui parit-parit kecil untuk menyiram akar-akar pohon utama dan cabang-cabang pohon sanobar yang mereka tanam di setiap desa. Maka tumbuhlah kepercayaan bahwa pohon sanobar adalah pusat kehidupan. Mereka menyebutnya dengan istilah hayat al-ilahiyah, kehidupan ketuhanan. Air dianggap ruh dan pohon dianggap wadahnya. Dari sinilah kesyirikan mereka berakar. Ritual persembahan. Setiap bulan, tepat pada malam bulan purnama, kaum Ashab Ar-Ros mengadakan sebuah ritual besar yang mereka sebut Hari Persembahan. Pada hari itu, seluruh desa mengirimkan hewan ternak terbaik mereka, unta, sapi, atau kambing. Hewan-hewan itu dihiasi dengan kain berwarna, tanduknya dipoles, dan tubuhnya dilumuri minyak wangi. Mereka berarak menuju pohon sanobar utama di Rosan. Para lelaki memimpin iringan, wanita dan anak-anak mengikuti sambil membawa dupa dan obor. Sesampai di bawah pohon, hewan-hewan itu disembelih di altar batu, darahnya dibiarkan mengalir ke akar pohon, sementara dagingnya dibakar hingga asap hitam menjulang ke langit. Di tengah kepulan asap itu, imam-imam mereka mengangkat tangan, berseru keras, "Wahai pohon suci, pusat kehidupan kami, terimalah persembahan ini, sampaikan doa kami ke langit, kabulkan permintaan kami dan berikanlah kami keberkahan hidup." Orang-orang bersujud, menangis dan meratap di bawah batang pohon. Asap kurban yang naik dianggap doa yang sampai kepada Tuhan. Tangisan semakin keras ketika angin berembus membawa asap ke atas. Mereka yakin saat itulah pohon mendengar permohonan mereka. Para tetua dan imam besar menggunakan ritual ini untuk memperkuat kekuasaan. Mereka berkata kepada rakyat, "Lihatlah, selama kita menjaga pohon ini, air Rosan tidak pernah kering. Ladang kita subur, ternak kita sehat. Semua ini karena pohon sanobar yang menjadi perantara ruh Tuhan. Barang siapa membangkang, ia melawan kehidupan itu sendiri." Maka rakyat tunduk. Tidak ada yang berani membantah. Mereka menganggap para imam sebagai penjaga Tuhan kehidupan. Kedudukan para pemuka agama itu menjadi sangat tinggi, nyaris dipuja layaknya dewa. Namun, di balik kemewahan ritual, ada penderitaan. Rakyat miskin sering dipaksa menyumbangkan hewan terbaik mereka. Banyak keluarga kehilangan sumber nafkah demi ritual syirik itu, tetapi mereka pasrah karena takut disebut melawan Tuhan kehidupan.
Ketika dakwah Nabi Hanzalah sampai kepada mereka, beliau melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kaum itu menyembah pohon. Beliau berdiri di tengah kerumunan pada suatu malam persembahan dengan wajah bercahaya putih dan suara lantang beliau berkata, "Wahai kaumku, apa yang kalian lakukan ini adalah kesesatan. Pohon ini hanyalah makhluk Allah. Ia tumbuh, lalu layu, lalu mati. Bagaimana mungkin kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat? Apakah kalian tidak berakal? Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah, Rabbul langit dan bumi, yang menurunkan hujan dan menghidupkan tanah, bukan kayu mati ini." Kerumunan terdiam sejenak, lalu meledak dengan ejekan. Para imam berteriak keras, "Lihatlah, inilah si penyesat. Ia ingin memutuskan kita dari Tuhan kita. Jangan dengarkan kata-katanya. Ia hanyalah penyihir yang iri dengan kebesaran pohon sanobar." Sebagian orang marah. Sebagian melempari Nabi dengan batu kecil. Sebagian meludah ke arah beliau. Namun Nabi Hanzalah tetap tegar. Wajahnya bersinar dalam kegelapan, suaranya bergetar penuh kesedihan. "Aku tidak meminta harta dari kalian, tidak pula kedudukan. Aku hanya menyeru kalian kembali kepada Allah, Tuhan yang satu. Ialah yang menciptakan pohon ini, ialah yang menumbuhkan air rosan, dan ialah yang menghidupkan hati, bukan kayu mati yang kalian sembah ini." Seruan itu menancap di hati sebagian kecil orang, namun mayoritas kaum tetap keras kepala. Para pemimpin merasa kedudukan mereka terancam. Sejak malam itu, mereka bersumpah untuk menyingkirkan Nabi Hanzalah dengan segala cara. Ritual persembahan berikutnya mereka jadikan panggung untuk mengejek beliau. Setiap kali Nabi berbicara, mereka menutup telinga, menertawakan dan menghasut rakyat agar membenci beliau. Namun Nabi Hanzalah tetap tegar, wajahnya bersinar dalam kegelapan, suaranya bergetar penuh kesedihan. Beliau mengangkat tangan ke langit, berdoa di hadapan kaumnya. "Ya Allah, Engkau menyaksikan bagaimana kaum ini berpaling darimu. Mereka menyembah pohon yang Engkau ciptakan. Tunjukkanlah kepada mereka bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Layukanlah pohon ini dengan izin-Mu, agar mereka sadar bahwa ia hanyalah makhluk yang lemah." Doa itu belum selesai, tiba-tiba udara di sekitar pohon berubah. Angin kencang bertiup, dedaunan yang hijau segar mulai menguning. Dalam hitungan menit, ranting-rantingnya meranggas. Orang-orang tercengang, mulut ternganga tak percaya. Pohon yang selama ini mereka anggap sumber hidup, kini layu di depan mata. Retakan terdengar dari batangnya yang besar. Krek! Suara kayu pecah menggema. Orang-orang menjerit. Daun-daun berguguran seperti hujan. Dahan-dahan patah satu persatu. Akhirnya, pohon sanobar yang menjulang tinggi itu roboh ke tanah dengan dentuman dahsyat. Debu mengepul ke udara. Burung-burung beterbangan panik. Kaum Ashab Ar-Ras berlarian menjauh. Sebagian jatuh tersungkur. Sebagian lain menutup wajah dengan tangan. Hari-hari setelah robohnya pohon sanabar menjadi penuh ketegangan. Orang-orang berbisik di sudut desa. Sebagian kagum pada mukjizat Hanzalah, sebagian lagi menggerutu penuh amarah. Para pemuka kaum merasa wibawa mereka runtuh. Selama ini mereka dikenal sebagai penjaga ritual, pengatur persembahan, penerjemah kehendak pohon kehidupan. Kini semua itu hancur dalam sekejap. "Jika kita biarkan orang itu," kata seorang tetua dalam sebuah pertemuan rahasia, "maka semua orang akan meninggalkan kita. Tidak ada lagi yang percaya pada persembahan. Tidak ada lagi yang datang memohon pada kita. Kita akan kehilangan segalanya." Yang lain menimpali dengan nada tajam. "Kita tidak bisa membunuhnya dengan pedang. Jika kita menumpahkan darahnya, tanah kita akan ternodai. Lagi pula, sebagian orang mulai percaya padanya. Jika ia mati di tangan kita, mungkin akan timbul pemberontakan." Mereka berpikir keras. Lalu muncullah gagasan licik, mengurungnya di sumur dalam.
Di luar desa, di sebuah lembah sepi, ada sumur tua yang sangat dalam. Dindingnya licin, tanahnya keras, mulutnya sempit. Orang-orang jarang mendekat karena airnya kering, tak berguna untuk kehidupan. Sumur itu dipilih sebagai tempat eksekusi yang halus. Di sanalah ia akan berakhir, kata seorang pemimpin dengan senyum bengis. Kita tidak perlu menumpahkan darah. Biarkan ia mati perlahan karena lapar dan haus. Batu besar akan menutup mulut sumur itu. Tidak ada yang bisa memanjat keluar. Para pengikut setuju. Malam-malam berikutnya, mereka bekerja diam-diam. Mereka membersihkan area sekitar sumur, menyiapkan batu besar sebagai penutup, dan menyiapkan tali untuk menurunkan tubuh Hanzalah ke dalamnya. Malam itu, udara terasa dingin menusuk. Langit gelap tanpa bulan, hanya bintang-bintang pucat bertebaran. Obor-obor menyala di tangan orang-orang yang berjalan beriringan. Wajah mereka tampak menyeramkan, cahaya api memantul di mata penuh kebencian. Di tengah barisan itu, Nabi Hanzalah diikat dengan tali kasar, tangan dan kakinya terbelenggu. Namun meski tubuh beliau diikat, wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa takut yang terpancar, hanya keteguhan seorang nabi yang yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Orang-orang bersorak, sebagian meludah, sebagian melempar caci maki. "Inilah akhirmu, wahai penyihir," teriak seorang. Yang lain menambahkan, "Lihatlah, pohon kami mati karena sihirmu. Sekarang kau yang akan mati di sumur ini." Namun Nabi Hanzalah hanya berkata lirih, "Wahai kaumku, mengapa kalian buta? Bukankah kalian telah melihat tanda-tanda Allah dengan mata sendiri? Pohon yang kalian sembah roboh di hadapan kalian. Burung ankok yang menebar teror dibinasakan dengan doa. Apakah kalian masih ingkar? Apakah kalian tidak takut azab Allah?" Ucapan itu membuat sebagian yang berhati lembut menunduk. Hati mereka bergetar, namun mereka takut bersuara. Suara mayoritas menenggelamkan hati yang ingin jujur. Tubuh Nabi dilempar ke sumur. Akhirnya, mereka tiba di mulut sumur. Batu besar sudah disiapkan di sampingnya. Tali yang mengikat tubuh Hanzalah dilepas dari tangan mereka, lalu dengan kasar didorong ke arah sumur. "Turunkan dia," perintah seorang pemimpin. Dengan dorongan kasar, tubuh Hanzalah terjerembab masuk ke dalam sumur. Beliau jatuh, menghantam dinding batu berulang kali, hingga akhirnya terhempas di dasar yang keras. Suara itu bergema panjang, membuat sebagian yang berhati lembut menutup telinga. Segera setelah itu, mereka menggelindingkan batu besar menutup mulut sumur. Gelap gulita menyelimuti Nabi Hanzalah. Tidak ada cahaya, tidak ada udara segar, hanya kegelapan dan dingin yang menusuk bulang. Di dasar sumur yang gelap, Nabi Hanzalah bersujud. Dengan suara lirih namun penuh keyakinan, beliau berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha melihat dan Maha mengetahui. Inilah yang mereka perbuat terhadap nabimu. Namun aku tidak akan putus asa. Lindungilah aku sebagaimana Engkau melindungi para nabimu yang terdahulu. Jadikan aku sabar hingga akhir." Doa itu naik menembus kegelapan, didengar oleh langit, dicatat oleh malaikat, menjadi saksi atas kezoliman kaum yang kufur. Setelah batu besar menutup sumur, orang-orang kembali ke desa dengan wajah puas. Mereka merasa telah menyingkirkan ancaman. Sekarang kita bisa kembali menyembah pohon kita. Tidak ada lagi yang mengganggu. Namun, sebagian pulang dengan hati gelisah. Mereka tahu apa yang mereka lakukan bukanlah kebenaran. Mereka melihat cahaya di wajah Hanzalah. Mereka mendengar kata-katanya yang penuh hikmah. Namun mereka lemah. Mereka takut melawan arus, maka mereka memilih diam. Diam yang kelak tidak menyelamatkan dari azab. Di antara kerumunan yang menyaksikan peristiwa keji itu, ada seorang lelaki yang berbeda. Ia seorang budak hitam miskin, tubuhnya kurus terbakar matahari, pakaiannya lusuh, kedudukannya hina di mata manusia, namun hatinya bersih. Sejak lama ia sering mendengar seruan Nabi Hanzalah tentang tauhid. Ia menyimpan kalimat-kalimat itu diam-diam di dalam dadanya.
Ia tidak berani mengakuinya di depan tuannya atau orang-orang desa, tetapi iman telah bersemai dalam dirinya. Malam itu, ketika semua orang kembali ke rumah masing-masing, budak itu tidak segera pulang. Ia berdiri di dekat sumur. Air matanya jatuh membasahi pipi. Suara-suara caci maki masih terngiang di telinganya. Tetapi yang ia dengar justru doa lirih dari bawah sumur. Ia menempelkan telinganya ke batu besar yang menutup mulut sumur itu. Dari dalam terdengar suara lemah namun jelas. Ya Allah, Engkau Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Jadikan aku sabar hingga akhir. Ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Budak itu menggigil. Ia berbisik, "Wahai Nabi Allah, aku mendengarmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja." Budak hitam itu kembali ke rumah tuannya dengan wajah muram. Malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam hatinya muncul tekad besar. Ia harus menolong Nabi Hanzalah meski dengan keterbatasan yang ia miliki. Ia hanyalah seorang budak miskin, tanpa kuasa, tanpa harta, tanpa kekuatan. Namun ia tahu Allah menilai ketulusan, bukan kekayaan. Sejak malam itu, ia membuat rencana. Setiap hari ia pura-pura mencari kayu bakar di padang pasir. Di balik bajunya ia menyembunyikan sepotong roti atau kurma. Malam harinya, ketika desa tertidur, ia berjalan diam-diam menuju sumur. Dengan hati-hati, ia menggeser batu besar itu sedikit, lalu menurunkan makanan dengan tali sederhana. "Ambillah wahai Nabi, aku hanyalah seorang budak hina, tetapi aku ingin menolongmu." Dari bawah sumur terdengar suara lirih Nabi Hanzalah. "Semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku, sungguh besar pengorbananmu." Budak itu tersenyum dalam gelap. Meski tubuhnya lelah mencari kayu bakar setiap hari, ia tidak pernah lupa membawa makanan untuk sang Nabi. Malam-malam itu menjadi saksi cinta dan pengorbanan seorang hamba yang hina di mata manusia, tetapi mulia di sisi Allah. Setiap kali ia menurunkan makanan, ia menangis. Ia merasa bersyukur diberi kesempatan melayani seorang nabi. Ia tahu ia tidak bisa berbuat banyak, tetapi ia yakin bahwa Allah menilai setiap niat tulus, sekecil apapun. Di dasar sumur, Nabi Hanzalah memakan roti dan kurma yang dikirim budak itu dengan penuh syukur. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah hamba-Mu yang setia ini. Angkatlah derajatnya, jadikanlah ia termasuk golongan orang-orang yang Kau cintai." Doa itu menembus langit. Malaikat mencatatnya. Allah mendengar setiap lirihnya. Budak hitam itu, meski lelah, merasa bahagia. Ia tahu hidupnya hina di mata manusia, tetapi ia merasa mulia karena bisa menolong Nabi Allah. Tetapi takdir Allah selalu penuh rahasia. Suatu sore, setelah mencari kayu bakar seharian, budak hitam itu duduk bersandar di bawah sebuah pohon untuk beristirahat. Angin sepoi-sepoi membuat matanya berat. Ia berniat tidur sebentar, namun Allah menidurkannya begitu lama. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Budak hitam itu tertidur selama 7 tahun penuh. Tidak ada yang membangunkannya, tidak ada yang tahu keberadaannya. Ia lenyap dari pandangan manusia, tetapi Allah menjaganya. Sementara itu, kaum Ashab Ar-Ras melanjutkan hidup seperti biasa. Mereka mengira telah berhasil menyingkirkan Nabi Hanzalah. Mereka tetap menyembah pohon-pohon sanobar kecil yang mereka tanam kembali. Mereka tetap menolak dakwah tauhid. Nabi Hanzalah tetap bertahan. Selama bertahun-tahun di dalam sumur, Nabi Hanzalah tetap hidup dengan izin Allah. Makanan yang sempat dibelikan budak itu cukup untuk menegakkan tubuhnya, sementara rahmat Allah menjaga jasadnya dari kebinasaan. Beliau terus berdoa, terus sabar, terus tawakal. Kisah ini menunjukkan betapa Allah mampu menjaga nabinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Meski diisolasi dalam kegelapan sumur, Nabi Hanzalah tetap berada dalam lindungan Allah. Seiring berjalannya waktu, kesyirikan kaum itu justru semakin parah. Mereka membuat aturan baru. Siapapun yang berani menolak ritual atau merendahkan pohon sanobar akan dihukum mati.
Bahkan hewan ternak pun dilarang mendekati air rosan, seakan-akan air itu hanya milik pohon. Setiap bulan mereka berkumpul melakukan persembahan. Hewan-hewan terbaik dihias dengan kain warna-warni, tanduknya dipoles, tubuhnya diberi minyak wangi. Di hadapan pohon, mereka menyembelih hewan-hewan itu, membiarkan darahnya mengalir ke akar. Mereka berdoa dengan tangisan palsu. Wahai pohon kehidupan, kabulkanlah doa kami, berikanlah kami hujan, berikanlah kami rejeki, jauhkanlah kami dari bencana. Sementara itu, suara doa Nabi Hanzalah di dasar sumur menggema. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu, jangan biarkan kaum ini terus tersesat. Jika mereka tetap dalam kekafiran, turunkanlah azab-Mu, agar dunia tahu bahwa hanya Engkau yang berhak disembah. Azab Allah tidak datang begitu saja. Ia didahului dengan tanda-tanda yang seharusnya cukup untuk mengguncangkan hati. Pertama, hujan mulai jarang turun, padang rumput mengering, ternak kelaparan. Namun mereka tetap berkata, pohon ini akan menolong kita. Kedua, sungai-sungai kecil mulai menyusut. Air rosan yang biasanya jernih mulai keruh. Namun para imam tetap berkata, itu ujian, kita harus semakin banyak berkurban. Ketiga, burung-burung kecil yang biasa hinggap di desa hilang entah kemana. Hanya keheningan yang menyelimuti, seolah alam pun enggan menemani mereka. Namun semua tanda itu tidak menyadarkan mereka. Mereka justru semakin fanatik pada ritual. Suatu hari, ketika mereka mengadakan ritual besar, seorang pemuda yang diam-diam beriman kepada Allah mencoba mengingatkan. Dengan suara bergetar, ia berkata, wahai kaumku, janganlah kalian terus menyekutukan Allah. Tidakkah kalian melihat apa yang menimpa burung ankok? Tidakkah kalian ingat pohon sanobar yang roboh? Itu semua tanda dari Allah. Mengapa kalian masih berpaling? Namun kaum itu marah. Mereka menangkap pemuda itu, mengikat tangannya, lalu menuduhnya pengkhianat. Engkau pengikut Hanzalah, engkau penyebar sihir. Mereka hampir saja membunuhnya, andai tidak ada beberapa orang tua yang menahan. Pemuda itu akhirnya diusir dengan hinaan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa hati mereka benar-benar tertutup. Mereka tidak lagi mau mendengar kebenaran, meski tanda-tanda sudah jelas. Pagi itu, langit di atas desa tiba-tiba menghitam. Awan tebal menutupi matahari. Angin kencang bertiup merobohkan rumah-rumah dari tanah liat. Pohon-pohon berderak, daunnya rontok terbawa badai. Orang-orang berhamburan keluar rumah, wajah mereka panik. Apa yang terjadi? Kenapa langit gelap? Kenapa angin ini begitu kencang? Teriak seorang lelaki. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari bumi. Pohon sanobar besar yang tersisa di dekat mata air rosan berguncang hebat. Batangnya retak, daunnya menghitam. Dalam hitungan menit, pohon itu rebah, mati, menjadi kayu hitam yang busuk. Tidak hanya itu, pohon-pohon di seluruh desa ikut menghitam. Daunnya gugur, batangnya kering, akar-akar mencurat dari tanah. Azab itu tidak berhenti pada pohon. Hewan-hewan ternak yang mereka pelihara tiba-tiba kaku, tubuhnya berubah menjadi batu hitam. Seekor onta yang sedang berdiri di padang rumput tiba-tiba membatu, matanya membelaka, tubuhnya keras seperti patung. Seekor kambing yang sedang berlari berhenti di tempat, menjadi batu dalam posisi melompat. Orang-orang berteriak, berlari panik, namun satu demi satu tubuh mereka juga membatu. Mata mereka membelaka, tangan mereka masih terangkat berdoa kepada pohon. Wajah mereka membeku dalam ketakutan. Dalam hitungan detik, desa yang semula ramai berubah menjadi museum kematian. Patung-patung hitam berdiri di setiap sudut. Manusia, hewan, pohon, semuanya membatu. Sunyi, tidak ada suara tangisan, tidak ada teriakan. Yang tersisa hanyalah batu-batu hitam yang dulunya bernyawa. Peristiwa ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 39.
dan masing-masing telah kami berikan perumpamaan, dan masing-masing telah kami binasakan sehancur-hancurnya. Kaum Ashab Aras adalah salah satu contoh nyata bagaimana Allah membinasakan kaum yang menolak kebenaran. Mereka telah melihat mujizat, tetapi mereka menolaknya. Mereka telah mendengar seruan Nabi, tetapi mereka mengolok-ngoloknya. Maka azab datang dengan cara yang tidak bisa mereka lawan. Di luar Disa, seorang budak hitam yang dahulu dengan setia menolong Nabi Hanzalah tertidur di bawah sebuah pohon besar. Ia bukan tertidur biasa, melainkan tertidur selama 7 tahun penuh, sebagaimana takdir Allah menjaganya dari azab. Ketika terbangun, ia mengira hanya tidur sebentar. Namun saat melangkah kembali ke desa, ia terperanjat melihat kehancuran di sekelilingnya. Rumah-rumah kosong, jalanan sunyi, ternak-ternak berdiri membatu, dan manusia yang dikenalnya kini hanyalah arca hitam. Air matanya bercucuran, hatinya gemetar menyaksikan azab Allah yang nyata. Dengan hati bergetar, budak itu segera menuju sumur tempat Nabi Hanzalah dahulu dilemparkan. Batu besar yang menutup mulut sumur masih ada. Dengan penuh tenaga, ia mendorong batu itu hingga bergeser. Dari dalam sumur, terdengar suara lemah namun penuh iman. "Apakah engkau yang datang, wahai saudaraku?" Budak itu menangis sejadi-jadinya. "Wahai Nabi Allah, ini aku kembali untuk menolongmu." Ia menurunkan tali sederhana dan dengan susah payah menarik Nabi Hanzalah ke atas. Tubuh beliau lemah, jubahnya lusuh, namun wajahnya tetap bercahaya, penuh ketenangan. Nabi Hanzalah memandang sekeliling, melihat kaumnya yang telah membatu lalu berkata, "Allah telah menurunkan azabnya dan inilah akibat dari kesombongan mereka." Tidak semua manusia binasa. Masih ada sebagian kecil dari desa-desa sekitar yang tidak ikut dalam ritual syirik. Ketika mereka melihat kehancuran kaumnya, hati mereka bergetar hebat. Mereka sadar bahwa seruan Nabi Hanzalah adalah kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Dengan wajah penuh air mata, mereka mendatangi beliau. Mereka bersujud dan berkata, "Wahai Nabi Allah, kami beriman. Kami menyaksikan sendiri bagaimana Allah membinasakan orang-orang durhaka. Ajarkan kami jalan yang benar." Nabi Hanzalah menerima mereka dengan penuh kasih. Dengan sabar beliau membimbing mereka menanamkan kembali tauhid dan mengingatkan agar jangan sekali-kali berkembali kepada kesyirikan. Hari-hari berikutnya, Nabi Hanzalah menjalani hidupnya bersama umat yang tersisa. Jumlah mereka sedikit, namun hati mereka tulus. Mereka mulai belajar meninggalkan tradisi lama, berhenti menyembah pohon dan berhala, serta beribadah hanya kepada Allah. Dari reruntuhan kaum yang binasa, mereka membangun kehidupan baru. Mereka bercocok tanam, beternak, dan menjalani hidup sederhana dengan iman sebagai pegangan utama. Nabi Hanzalah mengingatkan mereka setiap hari, "Wahai kaumku, peganglah teguh iman kalian. Jangan kalian ulangi kesalahan orang-orang sebelum kalian. Allah Maha Besar, hanya Dia yang berhak disembah." Setelah sekian lama menunaikan risalah, usia Nabi Hanzalah pun mencapai batasnya. Tubuhnya semakin lembah, namun wajahnya tetap bercahaya. Kaum beriman yang setia berkumpul di sekelilingnya, menangis dan berdoa. Dengan suara pelan, Nabi Hanzalah berpesan, "Wahai kaumku, peganglah teguh iman kalian. Jangan kalian ulangi kesalahan orang-orang sebelum kalian. Allah Maha Besar, hanya Dia yang berhak disembah." Tidak lama kemudian, beliau menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Kaumnya menyalati jenazah beliau dengan penuh air mata, lalu memakamkannya dengan penuh penghormatan. Dengan wafatnya Nabi Hanzalah, berakhirlah perjalanan dakwah seorang utusan Allah yang sabar menghadapi kaumnya. Namun pelajarannya abadi.